Semua dasar ilmu dan beberapa mimpi dimulai ketika kita duduk di bangku SD. Itu adalah kalimat yang saya tuang dalam esai beasiswa saya dan menuntun saya untuk lolos dalam beasiswa pendidikan Indonesia. Halo Sobat Bubble, saya Tiara Lenita, salah satu mahasiswi dengan sejuta mimpi dari kampus yang berkemajuan dan mencerahkan Universitas Muhammadiyah Bangka-Belitung, dan juga merupakan salah satu dari 2 penerima beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2024 S1 dalam negeri program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, Sobat Unmu pasti tertarik banget kan dan penasaran kan mengenai beasiswa pendidikan Indonesia. Sini saya kasih tahu. Beasiswa Pendidikan Indonesia adalah program beasiswa pemerintah kerjasama antara Kemendikbudristek dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan. Beasiswa Pendidikan Indonesia itu ada banyak sekali kategorinya. Terkhususnya yang saya tahu itu adalah S1 dalam negeri ada 5 kategori. Jadi yang pertama S1 untuk calon guru SMK, yang kedua S1 untuk pelaku budaya, yang ketiga S1 Beasiswa Indonesia Maju atau BIM, yang keempat S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan yang terakhir S1 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Nah Sobat, beasiswa pendidikan Indonesia ini benefitnya sangat menjanjikan. Jadi yang pertama itu kita dibiayai dana pendidikan selama 8 semester atau 4 tahun. Yang selanjutnya itu ada dana biaya hidup bulanan. Jadi setiap bulan kita dibiayai dan diberikan uang saku oleh pihak BPI. Dan yang terakhir yang menurut saya yang paling menarik dari beasiswa pendidikan Indonesia ini adalah kita diprioritaskan setelah lulus untuk mengikuti pelaksanaan PPD ataupun pendidikan profesi guru. Dan juga ada banyak sekali biaya-biaya lain tergantung kebutuhan kita. Nah, setelah mengetahui bersama mengenai benefit dari beasiswa pendidikan Indonesia, tentu kita bertanya-tanya, siapa aja sih yang boleh daftar? Yang boleh daftar, yang paling utama itu syaratnya ada 3. Jadi yang pertama, siswa-siswi lulusan SMA SMK di tahun tersebut. Yang kedua, seseorang yang memiliki tekad untuk menjadi guru, terkhususnya misalkan yang memiliki tekad untuk menjadi guru sekolah dasar. Dan yang terakhir, menurut saya yang paling penting itu adalah seseorang yang memiliki tekad kuat untuk berkontribusi ke daerah asalnya. Secara garis besar ataupun secara umum, beasiswa pendidikan Indonesia ini ada 2 tahap. Jadi yang pertama itu tentu tahap administrasi. Jadi pada tahap administrasi kita melengkapkan berkas-berkas yang diminta oleh pihak BPI. Kita melengkapi berkas-berkas yang ada di sana, termasuk esai, surat bebas narkoba, dan surat sehat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, di tahap terakhir, itu adalah tahap wawancara. Tentu, bagi sobat yang sangat menakutkan, itu ada pada tahap esai dan tahap wawancara. Tenang aja sobat, itu juga menakutkan kok bagi saya, tapi kita pasti berhasil melewatinya. Jadi pada tahap esai, itu esainya itu diperintahkan untuk bertemakan berkontribusi untuk daerah asal. Jadi nanti dari pihak BPI itu ada struktur-strukturnya. Apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam esai kita. Yang kedua itu tahap wawancara. Jadi sobat, kita diwawancara oleh 2 pewawancara dan 1 moderator. Jadi 2 pewawancara itu yang pertama dari akademisi, misalkan seorang dosen. Dan yang kedua itu pewawancaranya dari seorang psikolog. Jadi dia menyikapi bagaimana cara kita menjawab, bagaimana cara kita menyikapi pertanyaan dari pewawancara. Sobat, kita sama-sama tahu bahwa sebuah mimpi pasti butuh dana. Tapi untuk mencari sebuah dana ada banyak cara. Salah satunya dengan beasiswa. Saya yakin bersama dengan beasiswa pendidikan Indonesia, kita dapat menggapai tujuan dan mimpi yang kita inginkan.
Dan juga kita bisa menciptakan sinar dari dalam dan menjadi sinar atau inspirasi bagi orang lain. Saya, Tiara Lenita, yakin dapat bertemu dengan Anda dengan versi diri yang kita inginkan di masa depan.